Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Harida Nurmahdila, NIM 17103136-223. Saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sistem politik mengacu pada sistem pemerintahan di suatu negara. Kolektifme atau kolektisme merujuk pada sistem yang menekankan keutamaan tujuan kolektif di atas tujuan individu, di mana kebutuhan masyarakat secara utuh umumnya sebagai suatu yang lebih penting daripada kebebasan individu. Yang pertama, sosialisme. Pada awal abad ke-20, sosialisme terpecah menjadi dua. Yang pertama, komunisme. Sosialisme hanya bisa dicapai melalui revolusi, kekerasan, atau totaliter kediktatoran. Yang kedua, sosial demokrat. Sosialisme tercapai melalui cara-cara demokratis. Yang kedua, ada individualis. Individualisme mengacu pada filosofi yang dimana individu harus memiliki kebebasan sendiri dalam pengerjaan ekonomi dan politik. Kebebasan ekonomi dan politik individu adalah aturan dasar yang menjadi dasar masyarakat. Yang ketiga, ada demokratis. Demokrasi mengacu pada sistem politik di mana pemerintah oleh rakyat, dilaksanakan juga secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Demokrasi murni didasarkan pada keyakinan bahwa warga negara harus terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Praktek negara demokratis paling modern yaitu demokrasi perwakilan, di mana warga negara secara berkala memilih individu untuk mewakili mereka. Yang keempat, ada totalitarianisme. Totalitarianisme adalah sistem politik di mana suatu orang atau partai menjalankan kontrol politik absolut atas penduduk. Ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana aturan hukum dan hak-hak individu berada di bawah badan negara. Yang pertama ada totalitarianisme komunis, di mana pendukung mencapai sosialisme melalui kediktatoran totaliter. Yang kedua, totalitarianisme teokratis, di mana kekuatan politik dimonopoli oleh partai, kelompok, atau individu yang memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, totalitarianisme kesukuan, di mana partai politik yang mewakili kepentingan suku tertentu memonopoli kekuasaan. Yang keempat, ada totalitarianisme sayap kanan, di mana kebebasan ekonomi individu diperbolehkan, tetapi kebebasan politik individu dibatasi dengan keyakinan bahwa itu dapat mengarah pada komunisme. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi antara tiga. Yang pertama ekonomi pasar, yang kedua ekonomi komando, yang ketiga ekonomi campuran. Ekonomi pasar yaitu semua aktivitas produktif dimiliki secara pribadi dan produksi ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Pemerintah mendorong persaingan yang bebas dan adil antara swasta produsen. Selanjutnya ekonomi komando. Pemerintah merencanakan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara, jumlah yang diproduksi, dan harga yang sesuai mereka jual. Semua bisnis adalah milik negara, dan pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk kebaikan masyarakat. Sedangkan ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi campuran, adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dan dalam perekonomian